nggak sih kalau misalkan ternyata kamu tuh masih banget dipikirin sama dia ya? Dia yang mungkin udah jauh banget dari kamu, yang udah nggak ada di sisi kamu dan udah ada di sisi orang lain gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia ingatnya itu pas yang bagus-bagus ya, sweet memories lah ya, dan nggak bisa yang namanya move on dari kamu. Wih, kayaknya seneng banget kan ya, jahat nggak sih? Tapi kebanyakan dalam sudut hatinya kita pingin banget pastinya selalu diingat sama orang yang pernah sayang sama kita, ataupun kita pernah sayang juga ya, pastinya kayak gitu, right? Di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bahas mengenai arti kehadiran kamu dalam kehidupannya dia ya, dan apakah saat ini kamu tuh masih dikenang sama dia, masih diingat sama dia ya, dan kalaupun kamu diingat ya, ingatan seperti apakah itu? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Alright, timeless reading ya, general reading berdasarkan masing-masing zodiak ya, dan kali ini adalah sudah sampai Pisces ya teman-teman ya. Jadi anytime kalian klik video ini sebenarnya pastinya nggak ada yang kebetulan ya kan, ada pesan penting buat kamu. Take the positive side from this reading ya, terlepas dari apakah ini nantinya bakalan jadi cerita kamu ataupun bukan ya, karena akan selalu ada pembelajaran dan makna yang positif ketika kita bisa membuat ya pikiran kita jadi positif dan selalu terbuka, right? Still in this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Sahabat play with a beautiful word for you. Saking semangatnya ya kan. Alright, teman-teman yang mau private reading silahkan ya, alamat emailnya ada di sini. Ini oraclecardindonesia@gmail.com ada di sini ya. Oke. Kita baca yuk ya. Yang pertama adalah arti kehadiran kamu buat dia ya, dalam hidupnya dia ini apa sih ya, walaupun mungkin sepenggal ya, ataupun sebentar ketemu sama kamu, atau udah lama juga gitu ya. Kita coba lihat arti kehadirannya kamu dalam hidupnya dia. Ada banyak banget ya, coba kita lihat. Right. Ada banyak banget nih teman-teman ya. Ada resplendent with grace, and then ada the impossible made possible, and then ada the courage of your love, dan beyond the threshold of fear, cosmic heart, dan juga ada sacred feminine heart. Right, kalau misalkan kita baca ada satu-satu ya, wow, ini lama kayaknya. Ya, ada resplendent with grace ya. Resplendent with grace ini sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, artinya kamu buat dia ya, artinya kamu sendiri untuk dia, arti kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Pernah ada satu masa gitu kan ketika kamu barengan sama dia ya, ini adalah cerita-cerita tentang saling percaya, tentang ketidakpercayaan, tentang kepercayaan ya, hal-hal seperti itu. Masa dimana kalian berdua memulai ini dengan oke, gitu kan, dua-duanya bukan berasal ya, tapi pernah mengalami masa-masa kegelapan dalam hidup gitu kan ya, seperti itu, dan pada akhirnya saling bertemu, dan pada akhirnya memberikan atau saling menumpangkan harapan gitu kan, bahwa nantinya kamu adalah hal yang terbaik, dan nantinya kita akan bisa keluar dari ini, dan bla 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 bla, hal-hal seperti itu. Dan ini adalah tentang resplendent grace ya, hal-hal yang seperti itu, kepercayaan, mulai belajar percaya ini sama dia ya, mulai belajar percaya juga sama kamu pun juga sama ya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita lihat kartu yang setelahnya ada impossible made possible ya, ini adalah tentang ketakutan mentalnya dia gitu kan, sabotase dirinya dia sama dirinya dia sendiri gitu ya, kayak gitu. Ada hal-hal dimana mungkin kalian pernah terluka, ada hal-hal dimana mungkin kalian berdua ini pernah mengalami masa-masa gelap dalam hidup ya, dan pada akhirnya ketakutan ini nyampur jadi satu, jadi ketakutan yang besar gitu ya. Berjalan berdua dengan ketakutan, kebayang nggak kayak apa ya kan, kayak gitu. Terus habis gitu kita lihat ya, kartu yang selanjutnya adalah the courage of your love ya. The courage of your love ini bercerita kalau misalkan kita lihat ada masa-masa dimana kita memutuskan buat bangkit ya, dia bangkit, kamu juga bangkit bersama dengan dia. Ada ketakutan, ada masa gelap, tapi dengan berdua ya, kalian pernah berjanji akan bangkit bersama. Kalian pernah yang namanya akan memperbaiki segala sesuatu hal berdua gitu ya. Ada masa-masa kalian jadi berani gitu kan menghadapi segala sesuatu hal, menghadapi ketakutan, menghadapi segala sesuatu yang mungkin
yang pernah terjadi dan berhenti buat nyalain siapapun itu. Artinya masa lalu ya udah deh masa lalu gitu ya, berdua pada akhirnya bisa seperti itu, ataupun salah satu dari kalian ya, jadi bener-bener tadinya playing victim banget gitu kan, yang merasa dirinya sendiri adalah sebagai seorang korban, tapi pada akhirnya bisa mengambil satu makna, oke lah stop gitu kan, karena kalau kayak gini pastinya hubungan dimanapun dan baru pun atau lama pun ya, kembali pun atau tidak ya, ini akan jadi hubungan yang sangat capek sekali kalau masih ingat dan terus-terusan nyalahin ya, baik nyalahin masa lalu, dan pada akhirnya masa yang sekarang pun juga akan terjadi salah-salahan juga ya, kayak gitu. Jadi ada masa-masa ada masa kebangkitan seperti itu ya. Lalu ada beyond the threshold of fear ya, ini tentang ketakutan juga ya. Sama ada masa-masa dimana kamu mendampingi dia gitu kan, atau sebaliknya pun juga seperti itu, saling mendampingi untuk melawan atau menerima ketakutan itu sendiri gitu kan. Ada ketakutan yang besar gitu kan. Sometimes kalau misalkan di cerita yang di sini awalnya ya dia berpura-pura kuat, kamu pun juga berpura-pura kuat gitu kan menghadapi satu hubungan ini, dan pada akhirnya ya retak juga gitu ya, retak juga ketakutan dan kepura-puraan itu gitu kan. Dan terus pada akhirnya kalian berdua bisa yang namanya mengambil satu masa di mana oke, stop gitu kan, saatnya ini jujur gitu kan, saatnya memulai lagi sesuatu hal yang baru. Ini ceritanya tuh bener-bener ini banget ya teman-teman ya, bener-bener luar biasa, banyak dramanya juga gitu ya, drama ya, atau konflik-konflik yang lebih ke kayak kepikiran ya, seperti itu. Jadi ada ketakutan di sana, ada masa lalu juga yang masih nyantol dan nggak bisa lepaskan ya, hal kayak gitu. Jadi diwarnai dengan seperti ini ya. Oke, kita akan menuju ke kartu yang selanjutnya ya. Keberanian, ketulusan, dan keikhlasan. Ada masa juga dimana pernah tersesat, pernah jatuh dan dalam kegelapan ya, tetapi ada kamu yang selalu mengingatkan dia untuk selalu berbuat baik. Ada kamu yang selalu mengingatkan dia untuk selalu nggak kehilangan harapan. Ada kamu yang selalu memberikan ketulusan gitu kan, sayang sama dia, dan selalu memberikan kesempatan ya buat dirinya dia tuh untuk selalu berbuat baik. Dan kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, kamu akan selalu memaafkan ya, seperti itu. Wah ya, alright. Selanjutnya ada Sacred Phoenix Heart ya. Ini kayak ketika ya kan, ketika dia merasa hidup ini nggak ada jalan gitu kan, ketika dia merasa bahwa kayaknya nggak kayak dia sendiri gitu ya di alam semesta ini, kamu tuh selalu ada di sana buat nguatin dia gitu. Wah ya seperti itu. Jadi kalian bangkit bersama gitu kan, terus habis gitu tapi dia tetap memilih untuk menjadi seperti itu, dan tapi kamu bisa gitu, kamu bisa berkembang jadi lebih baik lagi ya, hopefully ya, sampai kapanpun ya, entah sama dia ataupun enggak ya, entah dia kembali ataupun enggak ya, suatu saat ya pastinya selalulah memilih jalan yang baik, and that's good ya. Kalau misalkan dilihat arti kehadiran kamu sama dia ke dalam kehidupannya dia, kamu memberikan warna banyak banget gitu, kamu menguatkan dan sebagainya. Nah oke ya, dia ingat gak sih sama kamu gitu ya, coba kita akan baca, dia ingat gak sih sama kamu ya. Kalaupun ingat yang kayak gimana sih gitu, coba kita lihat, kita ambil. Ada secret, and then ada expression, ada hope. Oke. Ingat gak sih sama kamu, ingat pakai banget gitu kan. Ini sesuatu hal yang dia pendem dalam hidupnya dia gitu, tapi tidak dia lupakan gitu. Dia tidak berusaha melupakan juga gitu, karena ya ada banyak hal yang sebenarnya dia kepingin banget mengekspresikan sama kamu atau ngomong sama kamu, tapi masih belum punya kesempatan ya pada waktu itu juga gitu ya. Dan ini juga belajar melepaskan ya, artinya dia pun juga belajar melepaskan yang sudah ya sudah, tapi ada bagian dalam dirinya dia yang dimana bener-bener ya masih pakai banget ya. Ini ada Moon di Cancer, ada rahasia secret ya, ada Scorpio juga, ada rahasia juga. Jadi kalau misalkan misalkan ditanya apakah dia ingat sama kamu, ingat pakai banget gitu ya.
Ingatnya pakai banget lagi. Oke ya, kita baca ya teman-teman ya. Sekarang sarannya buat kamu sendiri ya. Oke, sarannya buat kamu nih, ada satu kartu yang jatuh ya, jumping card, and then kita tambahin 2 kartu lagi ya. Kita akan tambah 2 kartu lagi. Ada creation ya kan, terus habis itu ada give and receive, right? Ada dream, ada creation and give and receive ya. Belajar buat apa sih? Buat kamu sendiri ya, ini buat kamu pribadi gitu ya. Ayo kejar mimpinya, yuk raih cita-citanya gitu. Jadi mungkin kemarin fokusnya ke yang lain, sekarang ini fokusnya sama apa yang mau dituju. Apa sih yang mimpi kamu yang mungkin kemarin terbengkalai gitu kan karena sibuk dengan emosi dan perasaan, ya sekarang ayo kejar gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang distract gitu kan ya untuk kejar impian kamu. Nah, saat ini adalah saat yang tepat buat kamu lebih kreatif, lebih aktif, buka diri, buka open your mind gitu kan, buka pikirannya, buka dirinya, supaya apa, bisa berteman juga gitu kan, perluas circle untuk berteman ya, kayak begitu. Dan juga kejar mimpinya kamu gitu. Terus habis gitu give and receive ini juga mesti belajar imbang, jangan terus-terusan ngasih hati sama orang lain tapi hatinya sendiri sering disakitin gitu ya. Jangan. Akan jauh lebih baik juga kalau misalkan imbang ya. Ingat, memberi oke, tapi juga mesti belajar untuk menerima oke, tapi juga mesti belajar untuk memberi. Jadi belajar buat seimbang. Oke, teman-teman, sebenarnya apapun arti kehadiran kamu bagi seseorang ya, siapapun itu ya, artinya apakah baik atau apakah kurang baik atau apakah kayak gimana pun ya, sesuai dengan ya image seseorang gitu ya, terlepas dari apakah dia baik ataupun enggak ya, tapi pastinya teman-teman ya, arti kehadirannya kita bagi diri kita itu yang paling penting, right ya. Jadi pastikan kita untuk tetap berbuat baik dalam keadaan seperti apapun ya, bagaimanapun dan di lingkungan seperti apapun. Kalaupun kita masih belum bisa berbuat baik, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa. Oke, teman-teman, kita akan jumpa lagi di video yang selanjutnya, next video dengan tema yang berbeda, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.